ala kulli hal, insyaallah semoga kesempatan kali ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk bisa lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatannya dengan mengetahui hal-hal buruk menurut pandangan syariat. Terutama bagi ibu-ibu sekalian, ya. Bagi ibu-ibu sekalian, nasihat utamanya adalah ibu-ibu benar-benar harus semangat untuk menuntut ilmu agar mengetahui mana yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Karena ibu-ibu adalah figur utama dalam keluarga yang membuat keluarga itu jadi baik atau jadi buruk. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di antara keluarga kalian atau di dalam keluarga kalian. Dan aku adalah sebaik-baik di antara kalian di dalam keluargaku. Jadi banyak ulama hadis itu menjelaskan makna dari hadis ini bahwa figur ayah dan ibu, ya terutama ibu, itu haruslah baik nomor satu di mata keluarganya dulu. Ya. Karena apabila di mata keluarganya sudah baik, maka di luar dia pasti baik. Pasti baik. Terbaliknya, banyak sekarang orang yang membranding dirinya baik di luar, malah di keluarganya dia buruk. Coba bayangkan, banyak ibu-ibu ya, terutama ya bapak-bapak juga. Di luar itu berusaha agar terlihat baik, agar terlihat baik. Kemudian di keluarganya atau di dalam rumahnya, dia tidak peduli mana yang baik, mana yang buruk. Mau nonton sesuai syahwatnya saja. Dilihat anaknya, dicontoh sama anaknya. Mau ngomong sesuai ngomong dengan syahwatnya. Jadi tidak pandang mana omongan baik, mana omongan buruk. Yang penting dia ngomong aja di keluarganya. Tapi di luar, dia menjaga tata bicaranya agar terlihat baik oleh manusia. Nah ini adalah kemunafikan. Salah satu ciri kemunafikan. Jadi berbeda di dalam, berbeda di luar. Maka dari itu, yang hak adalah hak perlu kita ketahui dengan ilmu, yang batil adalah batil perlu kita ketahui dengan ilmu juga. Dan tidak jarang ya, ibu-ibu sekalian, pada zaman sekarang terutama banyak hal yang batil itu dihiasi dengan kata-kata yang seolah hak, padahal isinya batil. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi ketika kita ingin mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, maka ukurannya hanya agama. Ukurannya hanya perkataan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Itu adalah ukuran utama mana yang hak dan mana yang batil. Jadi doa yang sering kita dengarkan dan Nabi SAW memerintahkan, doa tersebut juga kita sering baca. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami hal yang hak itu adalah hak, maka anugerahkanlah kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kami hal yang batil itu adalah batil, maka izinkanlah kami atau berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya. Jadi ukuran yang hak itu adalah agama. Ukuran yang batil itu adalah agama. Jadi mana yang batil menurut agama adalah batil. Mana yang hak menurut agama adalah hak. Karena tidak jarang orang berpandangan sesuatu itu hak ternyata batil menurut agama, banyak sekali. Kemudian ada juga yang berpandangan menurut agama, menurut dia itu batil, ternyata di agama itu boleh atau malah itu adalah yang hak, gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman khusus dalam pegangan konsep ini, ibu-ibu pegang ayat ini sekuat-kuatnya agar ibu-ibu sekalian tidak tersesat di jalan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian umatku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikutilah sunnahku, ikutilah syariatku, ikutilah perkataanku, perbuatanku, apa yang menjadi pemahamanku. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sekarang ini banyak bertebaran sekali hal yang batil seolah-olah itu hak, ya. Karena normalisasi masyarakat dan retorika yang katanya dai. Nah ini kita harus benar hati-hati ya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kalau misal kita sudah terjerumus dalam hal itu, kita masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ba'dal haqqi wa ma jaa'a ba'dal haqqi ilal batil." Ya. Tidaklah datang setelah yang hak, setelah kebenaran kecuali yang batil untuk menentangnya.
maka kita harus mempertahankan yang hak ini berdasarkan landasan-landasan syariat. Ya. Jadi jangan pakai akal, jangan pakai hati, jangan pakai perasaan. Maka ulama-ulama hadis itu terkhusus hadis-hadis yang berbab ya. Ada bab khusus tentang at-targhib fi mahasinil akhlaq dan at-tarhib fi masawiil akhlaq. Khusus menerangkan mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk. Ya. Jelas di situ diterangkan di awal judul bab. Kadang ada orang yang menganggap bahwasanya akhlak buruk itu tidak masalah, yang penting niatnya baik. Gimana caranya ini? Nggak bisa ya. Misal, ada banyak sekali sekarang orang atau komunitas yang menormalisasi perkataan kotor. Padahal jelas Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-qattat. Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang-orang yang suka bicara kotor. Namun sekarang banyak orang yang membawa standar orang-orang bicara kotor ke dalam ruang lingkup kebaikan. Jadi nggak apa-apa kita biasa bicara kotor, walaupun dengan sahabat, walaupun dengan teman. Yang penting niatnya baik, yang penting hatinya baik, itu nggak bisa. Ya. Jadi di sini jelas banyak sekali hadis yang menerangkan tentang mana akhlak yang buruk, mana akhlak yang baik. Ya. Jadi ada pertanyaan tentang orang, boleh nggak sih kita mandang orang itu gini? Ini Ana udah pernah cerita juga, ibu-ibu pernah dengar juga ini ya. Boleh nggak kita mandang orang itu dari hatinya? Jadi walaupun perkataannya buruk, walaupun perbuatannya buruk, walaupun amalnya itu tidak baik, tapi kita masih mandang, oh nggak apa-apa, dia cuma kata-katanya aja buruk, tapi hatinya baik. Nah ini kesalahan luar biasa dahsyat ini. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitab, kalau nggak salah di kitab Ar-Ruh ya, beliau mengatakan Murji'ah zaman sekarang, di zaman beliau, apalagi zaman sekarang banyak sekali perkataan itu. Murji'ah zaman sekarang adalah orang yang mengatakan jangan lihat perkataan atau perbuatannya, tapi lihatlah hatinya. Itu Murji'ah itu. Mereka menganggap bahwasanya semua iman itu sama. Jadi mau buruk perkataannya, mau buruk amalnya, yang penting lihat hatinya. Nggak tahu ini Ana udah cerita belum kisah tentang ini yang luar biasa impact-nya kepada orang kalau konsep ini digunakan di masyarakat. Di kampung, Ana langsung cerita aja ya. Ada suami istri, buat ibu-ibu juga nih. Suaminya itu luar biasa bejatnya. Suka mukul istri, suka mukul anak, suka mabuk, pulang rumah berantakan karena dia. Kemudian ketika klien itu tahu, akhirnya berdiskusi. Setelah berdiskusi, gimana nih kita mau buat nasakh apa gimana nih, biar hakim aja yang ngangkat, dia otomatis cerai. Karena yang cowok nggak mau nyerahin yang istri. Dipanggillah sang istri diam-diam. Kemudian diinterview. Ini gimana nih, kamu mau cerai apa gimana gitu. Ada perkataan istrinya luar biasa dahsyatnya apa? Enggak, saya nggak mau cerai Pak Haji. Dia itu cuma perkataan dan perbuatannya aja yang buruk. Hatinya sebenarnya baik. Nah, ini dia nih, orang salah konsep tentang keburukan dan tentang kebaikan. Itu bisa mempengaruhi akidah. Jangan main-main ya masalah ini ya Ibu. Jadi, duduk di majelis ilmu untuk mempelajari mana yang hak dan mana yang batil, itu kewajiban. Terutama bagi seorang ibu. Agar apa? Agar anaknya tahu mana yang hak, mana yang batil. Ya. Jangan-jangan ibu melakukan yang batil, dilihat anaknya itu batil. Ya, itu batil. Kemudian ibu mengira itu hak. Ibu mengira itu kebaikan. Wal'iyadzubillah. Jadi sekarang insya Allah kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan masawiil akhlaq, yang insya Allah kita akan syarah bersama-sama. Semoga sampai di keresahan ibu-ibu sekalian tentang hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang tidak dibolehkan. Karena ini banyak sekali hadisnya, cuma kita mulai dari yang paling inti saja. Baik, kita mulai dari hadis yang lumayan terkenal ya, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, yang benar-benar melambangkan bagaimana seorang mukmin harus bekerja atau harus beramal dengan lisannya dan dengan perbuatannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wa la tanajashu
wa la tabaghadu wa la tabadaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Baik, kita sampai sana dulu, ini hadisnya lumayan panjang. Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian saling hasad. Kemudian janganlah kalian saling tanajashu, memata-matai untuk mengambil perbuatan buruk dari saudaranya. Wala tabaghadu, jangan saling marahan. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Jadi saling sebengin, saling mirip-mirip saling hasad, ya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah kalian menjual janganlah kalian menjual di atas jual beli saudara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ikhwana, yang bersatu dalam ukhuwah. Ya. Baik, di sini di awal Nabi SAW mengatakan la tahasadu, janganlah kalian hasad. Mungkin ibu-ibu sudah hatam ya bab hasad ini. Beberapa kali bahkan khusus dijelaskan tentang bab hasad. Jadi di awal Nabi SAW mengatakan janganlah kalian hasad, memang karena kehasadan itu akan merusak segala hal. Ya. Kehasadan akan merusak segala hal, semuanya. Ya ibu-ibu, bukan hanya merusak hati saja, tapi merusak fisik, merusak muamalah, merusak masyarakat, merusak negara. Itu kehasadan. Karena apabila seorang personal itu hasad dengan personal yang lain, maka tidak akan ada kebaikan di personal yang dia hasadi. Walaupun ada kebaikan yang dilakukan, tidak akan dipandang baik sama sekali. Itu adalah impact dari rasa hasad. Maka kita jangan saling hasad. Syariat itu ketika melarang selalu memberi solusi. Ya. Kita diperintahkan untuk tidak hasad. Berarti kita harus bagaimana? Kita harus husnuzan kepada orang. Jadi ketika kita melihat orang itu, maka lihatlah sisi baiknya. Itu cara kita agar tidak hasad. Misal contohnya, ada berapa banyak murid yang hasad pada gurunya karena merasa gurunya menghardik dirinya. Imam Nawawi khusus menjelaskan tentang ini dalam kitab At-Tibyan. Beliau mengatakan apabila ada seorang guru yang terlihat memarahimu atau bahkan terlihat menghinamu, maka bawalah dia ke arah yang baik. Jadi apabila guru ada marah-marah atau ada orang yang marah-marah sama kita, entah karena apa, tapi isinya itu seperti membuat kita hasad, lihatlah kebaikan dari sana. Anda selalu ngasih contoh ini. Misal ada murid dan guru nih. Kemudian murid memarahin gurunya, kamu kok nggak bisa-bisa? Kamu ini nggak pernah sholat ya? Makanya otak kamu itu nggak main. Nah itu kan seolah hardikan itu, menghardik muridnya. Nah kalau hal yang seperti itu dibangun dengan rasa hasad, maka orang yang dikatain seperti itu akan hasad. Setelah dia hasad, maka semua yang disampaikan oleh orang yang dia hasadi, walaupun itu baik, tidak akan pernah sampai. Maka di sini dikatakan wala tahasadu. Yang pertama, jangan sekali-kali kalian saling hasad. Ya. Masalah apapun jangan saling hasad. Ya. Masalah harta, ya. Kemudian masalah kehidupan, ya. Masalah fisik, jangan saling hasad. Karena saat kita hasad, kita menggerogoti hati kita menjadi hitam, kemudian kita menggerogoti fisik kita menjadi sakit. Nggak ada acaranya orang hasad itu sehat fisiknya, sehat hatinya. Orang hasad pasti buruk fisiknya, buruk hatinya, diikuti dengan buruk fisiknya, kemudian diikuti dengan buruk lisannya, buruk amalnya, segala-gala dalam dirinya buruk. Itu apabila hasad menancap di dalam hati. Jadi nggak usah hasad. Ada orang punya harta nggak usah hasad. Ada orang punya tas branded, ibu-ibu nggak usah hasad. Ya. Ada orang punya mobil baru nggak usah hasad. Punya kulkas baru nggak usah hasad. Pokoknya punya anak pintar nggak usah hasad. Kadang ada itu, subhanallah. Kadang ada hal yang sebenarnya menjadi perhatian kita untuk memperbaiki diri, ya, untuk memperbaiki muamalah kita di ruang lingkup keluarga kita. Malah kita hasadi. Contoh itu misal. Ini terjadi di banyak sekali tempat, ya, terutama di ibu-ibu. Ada tetangga punya anak pintar, Masya Allah. Cepat ngafal Quran, ranking 1 di kelas. Sedangkan anaknya biasa-biasa saja. Akhirnya dihasadi anak itu. Dia ngomong kemana-mana, itu sebenarnya biasa-biasa saja. Cuma mungkin di kelasnya itu orangnya bodoh-bodoh. Hasad.
Apa yang terjadi di dirinya dan keluarganya? Anaknya akan semakin carut marut, dirinya akan semakin sibuk ngurusin orang. Ya, maka salah satu cara agar kita hidup tenang, ya ibu-ibu sekalian, tidak pusing dengan urusan orang lain yang sebenarnya tidak bermakna bagi kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal yang tidak penting baginya, hal yang tidak beryakni, yang tidak memiliki makna baginya. Dengan itu insya Allah hidup kita akan lurus. Jadi kalau misal ada hal yang sifatnya tidak bermanfaat bagi kita, walaupun mungkin mubah ya, walaupun mubah kita ketahui, kalau bisa kita jauhi. Ya. Jangan semua ingin diketahui. Pak RT cerai dengan istrinya, dengan Bu RT, kita sibuk, kenapa ya dia cerai? Bahkan ada hal-hal yang sifatnya itu wal'iyadzubillah tidak penting dan dapat membawa kemudaratan bagi seorang mukmin. Ngurusin suami orang. Ngurusin suami orang itu adalah hal yang dampaknya bahaya. Dapat memudaratkan diri ibu-ibu sendiri, bahkan diri keluarga ibu-ibu dan diri orang yang kita hasadi. Di artis, segala artis cerai diurusin, terus suaminya dibanding-bandingin, subhanallah. Ya bahkan yang paling luar biasa ya, mungkin ibu-ibu sudah pernah dengar juga ya, wallahu a'lam. Ada perkumpulan pengajian ini, coba bayangkan, subhanallah. Perkumpulan pengajian ibu-ibu ngadain tasyakuran karena idolanya di FTV itu, idolanya di sinetron itu jadi menikah. Ya Allah karim. Di sinetron jadi menikah. Senang mereka tasyakuran, coba bayangkan. Luar biasa dahsyatnya orang ngurusin urusan orang lain, urusannya nggak keurus. Anak-anaknya jadi gembel, nggak pernah belajar. Tapi syukuran tasyakuran, artis yang dia idolakan itu menikah, jadi menikah. Padahal sinetron. Itu bisa jadi mulanya dari tahasadu ya. Janganlah kalian berbuat hasad. Jadi berusaha husnuzon. Apapun yang kita temui, ya. Apapun yang kita temui di kehidupan kita usahakan husnuzon. Jangan hasad ya, jangan iri, jangan dengki. Nah, maka mungkin ini nasihat sangat dahsyat sekali. Ya, ibu-ibu sekalian, hati-hati ketika ingin berfashion dan bergaya. Jadi jangan sampai diri kita membuat hasad orang lain dengan apa yang kita keluarkan dan apa yang kita beli. Mungkin kita jadinya beli itu jadi sombong, orang lihat kita jadi hasad. Jadi jangan terlalu menampakkan kenikmatan kita di orang lain. Jangan menampakkan kenikmatan kita di orang lain. Ada quotes Anda baca di Facebook itu. Siapa ya yang ngomong, Anda lupa, tapi bagus sekali Masya Allah quotesnya. Sebenarnya kita di sosial media itu bukan diri kita sendiri. Ada orang yang luar biasa, wah, dan harmonis di sosial media, tapi di kehidupan sebenarnya dia adalah orang yang biasa-biasa saja. Jadi hati-hati dengan apa yang kita tampakkan, ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi apa yang kita tampakkan itu harus merepresentasikan apa yang kita rasakan dan apa yang ada dalam hati kita. Kalau apa yang kita tampakkan itu tidak sesuai dengan apa adanya kita, bisa jadi ya, itu membuat diri kita rusak. Membuat diri kita sombong, membuat diri kita rusak. Maksudnya gini ya ibu-ibu. Ibu-ibu itu punya uang sedikit, tapi berusaha keras biar gayanya fancy, biar sama dengan yang lain. Ya. Gak apa-apa lah nyicil. Misalkan nyicil yang lagi hype sekarang apa nih? HP misalkan. HP yang Pro Max itu. Biar hype, datang ke kajian, kelihatan nyatet pakai HP yang oke, subhanallah. Nyicil 16 tahun, nyicil HP. Mau dibawa kemana HP-nya itu? Mau dikalungin, mau ditenteng kemana-mana apa gimana? Nah makanya ketika kita memerlukan sesuatu, ketika membeli sesuatu, maka hendaklah beli dengan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan memaksakan hal yang sebenarnya kita tidak butuhkan. Ada cerita lagi, waduh ini banyak cerita ini. Ada cerita lagi yang langsung Anda lihat sendiri. Itu terjadi di keluarga, nih saling hasad sama keluarga, ya Allah. Sama keluarga harusnya saling membantu, ini saling hasad. Ada satu keluarga, nih keluarga ini adalah keluarga yang notabene mampu lah ya. Secara finansial oke. Yang laki semuanya jadi polisi.
Yang perempuan semuanya jadi istri polisi, kalau enggak istri tentara, kayaknya sekitar itulah ya. Ada satu orang yang nggak tahu, ini nggak bisa disebut sial nasibnya ya, nasibnya yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia hidup biasa-biasa saja. Dia jadi pedagang keliling yang ngambil-ngambil jajan ke orang, kemudian dagangannya itu dibawa keliling. Akhirnya dia punya ekonomi yang paling rendah. Di antara saudara-saudaranya, hanya dia yang nggak punya mobil. Dia hasad sama saudara-saudaranya. Nggak terima saudara-saudaranya sukses, dia dan suaminya melarat. Akhirnya dia memaksakan diri nyicil mobil. Ngutang ke sana kemari agar bisa bayar cicilan, agar mobilnya nggak diambil. Tapi akhirnya tetap mobilnya ditarik, hutangnya kemana-mana, bikin susah dirinya sendiri, bikin susah keluarganya. Akhirnya keluarganya yang bayarin hutangnya. Itu dimulai dari rasa hasad. Sudahlah, kalau misal kita benar-benar menginginkan akhirat, ya ibu-ibu sekalian, kita akan mencari dunia untuk kebaikan akhirat. Kalau sudah seperti itu, kita nggak akan terlalu mekentu sama dunia. Apa bahasa Indonesianya mekentu ya? Iya, terbelenggu dengan dunia. Kita tidak akan terbelenggu dan membuat dunia itu sebagai concern utama. Coba nih, hadis ini selalu Anda sampaikan karena memang menusuk di hati. Man kanatid dunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatid dunya hammahu farraqallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai concern utamanya, berarti kan turunannya hasad tuh. Kalau udah dunia concern utamanya, semua yang punya dunia dihasadin sama dia. Maka Allah akan buat seluruh perkaranya itu berantakan, walaupun sukses tapi nggak cukup bagi dia. Kemudian Allah akan menjadikan atau meletakkan kefakiran di depan kelopak matanya. Itu orang yang dunia jadi niatnya. Dan dia tidak didatangi oleh dunia kecuali yang telah tertulis baginya saja. Jadi sedikit saja dunia yang datang kepadanya. Jadi jangan jadiin dunia sebagai patokan. Agar apa? Agar diri kita itu selalu merasa cukup. Kalau sudah merasa cukup, Allah akan tambahkan rezeki kita. Di selanjutnya Allah mengatakan, "Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun." Sebaliknya, orang yang menginginkan akhirat, tidak pernah ngurusin urusan orang. Orang mau hidup bahagia dengan kemewahan, dia ikut bahagia karena itu kebahagiaan saudaranya. Terserah, pokoknya saudaranya bahagia, dia ikut bahagia. Saudaranya sedih, dia ikut sedih. Karena akhirat adalah tujuan utamanya. Maka ia akan menjadikan seluruh perkaranya baik. Gagal, dia bersyukur. Allah sudah takdirkan, ini yang terbaik bagi saya. Sukses, dia gagal, dia bersabar. Sukses, dia bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensukseskan dia. Dia menganggap bahwasanya ini adalah jalan saya untuk menuju akhirat. Sedekah, mana yang nggak mampu, mana anak yatim, mana yang kekurangan, sini saya bantu semuanya. Maka Allah akan meletakkan ghina, kaya di hatinya. Jadi ada rasa cukup di hatinya. Dia sedikit aja cukup, apalagi banyak. Karena sedikit sudah merasa cukup, ketika banyak dia akan berbagi. Gitu ya ibu-ibu sekalian. Nah, maka ini penting bagi kita karena di akhir Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ini melalui lisan Rasulnya ini, orang yang berpikir seperti itu, berkonsep seperti itu, lepas dari hasad di kehidupan dunia, bermuamalah dengan manusia, dia akan didatangi oleh dunia dalam keadaan dunia itu hina. Jadi dunia datang kepada dia sampai dia nolak-nolak. Dia jadi engineering, proyek datang luar biasa, yang ikhlas jujur, proyek datang luar biasa sampai nolak-nolak. Dia jadi pedagang, luar biasa, pesanan sampai dia nolak-nolak. Ya, dia jadi apapun, dia jadi kameramen, luar biasa dahsyat, datang permintaan wedding dan lain, sampai nolak-nolak. Apabila akhirat menjadi tujuan utamanya, nah, itu didasari dengan tidak saling hasad, ya ibu-ibu sekalian. Jadi hasad itu memang merusak, luar biasa. Itu ibu harus catat. Kalau bisa ibu jadiin wallpaper di HP. Hasad itu merusak. Jadiin wallpaper ya. Biar ibu langsung lihat. Ketika ibu-ibu hasad langsung istighfar. Ini konsep merasa ya. Kadang ada orang yang nanya kayak gini, "Ana nggak tahu hasad itu datang sendiri di hati Ana." Jadi ada sesuatu tiba-tiba hasad. Memang kita tidak bisa menghalau perasaan yang ada. Jadi perasaan terkadang datang sendiri. Nah, itu kalau udah kayak gitu belum dosa. Dosanya ketika dibiarkan, kemudian diolah di otak, dikeluarkan di lisan, dilakukan di amal. Maka Nabi SAW itu memberi kita contoh dalam hadis riwayat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Sahih Muslim,
At least beliau satu hari istighfar 70 kali itu apa manfaatnya coba? Minimal istighfar 70 kali itu manfaatnya agar terhindar dari dosa-dosa seperti ini. Jadi setiap kali istighfar, coba apa yang bapak-bapak atau ibu-ibu rasakan ketika istighfar? Pasti ingatnya Allah Subhanahu wa taala sama kebaikan. Astagfirullah, astagfirullah. Otomatis hati kita bertobat, kemudian ingatnya setelah ini anak nggak boleh berbuat buruk lagi. Jadi datang rasa hasad, datang rasa iri, datang rasa dengki. Ibu-ibu langsung istighfar. Bapak-bapak langsung istighfar. Nah ini nasihat juga bagi diri anda sendiri ya. Kemudian antum sekalian, agar membiasakan istighfar setiap kali kita berbuat dosa. Kadang kan enggak sengaja tuh. Kita muncul hasad atau iri di hati, langsung istighfar. Langsung astagfirullah, astagfirullah. Baca doa atau baca surat yang isinya itu berlindung dari hal yang seperti ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi hal-hal yang seperti itu memang harus kita praktekkan. Tidak bisa ilmu itu hanya ada di kepala atau hanya ada di tulisan aja. Harus diucapkan, harus dilakukan. Itulah representasi dari kecerdasan seorang mukmin. Nggak bisa cuma diem di buku aja atau diem di otak aja. Harus dikeluarkan, harus dilakukan. Memang begitu caranya. Jadi Imam Ibnul Qayyim mengatakan, tidaklah seorang mukmin itu mendapat kebahagiaan sejati kecuali dengan keimanan sejati. Tidaklah mendapat keimanan sejati kecuali dengan ilmu yang sejati. Dan cara untuk istiqomah dengan ilmu itu adalah dengan mengajarkannya dan mengamalkannya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah, itu adalah jangan hasad, wala tahasadun. Perlu dicatat, tidak boleh hasad. Jangan ngurusin urusan orang lain yang tidak bermanfaat bagi kita. Itu catatan hidup kita agar menjadi tenang dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wala tahasadu. Kemudian yang kedua, wala tanajashu. Janganlah kalian memata-matai saudara kalian, karena ini hasad juga sih gininya nih, niatnya. Jadi kita memata-matai, maksudnya tajasyasu ini, tanajashu, memata-matai saudara kita untuk menjatuhkan harga dirinya. Ya. Jadi kita mantau dia, kita mantau di sosial media mungkin, kemudian kita mantau di kehidupan sehari-harinya. Kira-kira ada nggak aib dia yang bisa saya umbar ke orang sehingga harga dirinya jatuh di mata orang? Itu luar biasa dahsyat kalau orang udah sampai niat seperti ini, dia membunuh karakter seseorang, sejatinya dia membunuh dia. Berapa kejadian yang didasari dengan tanajashu ini, dengan hal yang sifatnya memata-matai untuk membuat orang itu sakit, endingnya bunuh diri, ya. Jadi kita ngambil keburukan orang lain, kemudian kita sebarkan, akhirnya nama baiknya rusak. Orang yang nama baiknya rusak, depresi, diam di dalam kamar, bunuh diri. Tidak jarang seperti itu. Ya intinya kalau misal ada keburukan, sebenarnya kita sebagai seorang mukmin ya, sebagaimana jelaskan di banyak hadis, seorang mukmin itu apabila menemukan aib saudaranya ditutupi. Apabila ada saudaranya yang dijelek-jelekkan di suatu majelis, dibelain. Itu seorang mukmin. Jadi misal kita tahu nih aib saudara kita, siapa yang nggak punya aib di antara kita? Pasti semuanya punya aib. Ada aib saudara kita yang kita ketahui. Kalau kita tahu itu aib kita tutupi. Jangan sampai kita sebarkan ke orang-orang. Itu seorang mukmin yang baik. Jangan disebar aib. Harus kita tutup aib saudara kita. Kemudian apabila ada saudara kita yang diomongin di majelis. Jadi ada satu majelis lagi ngomong-ngomong, terus ngomongin saudara kita, terlebih guru kita, ya. Kemudian kita datang, kita tahu dia ngomongin saudara kita. Apa yang ibu-ibu lakukan? Nambahin masaku apa roiku? Jadi harusnya ketika datang di majelis itu, ibu-ibu langsung jangan ngomongin orang. Ittaqillah. Sudah cukup. Kita belum tahu itu benar atau enggak. Setahu saya dia orangnya baik. Nah gitu tuh. Percakapan buruk berhenti, isinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang harus seperti itu. Jadi ketika kita
berkumpul atau bermajelis, usahakan isinya itu harus ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada membahas ilmu. Jadi jauhi majelis-majelis yang kotor. Majelis-majelis yang isinya itu hasad, iri, dengki, yang ngomongin keburukan orang, yang ngomongin hal yang bertentangan dengan syariat, jangan sampai. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Jadi tidaklah suatu majelis itu di dalamnya terdapat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan kerubungi dia dengan rahmat. Ya, malaikat akan mendoakan kebaikan baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut nama mereka di hadapan penduduk-penduduk langit. Ya. Di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama mereka. Jadi memang salah satu cara dari 4 istiqomah ya. Salah satu dari 4 cara istiqomah yang disampaikan oleh banyak ulama dalam kitab adab mereka. Yang pertama adalah doa. Ya, ihdinas siratal mustaqim terutama. Itu kita harus sungguh-sungguh berdoa ketika ihdinas siratal mustaqim agar keistiqomahan kita lanjut. Kemudian yang kedua menuntut ilmu. Yang ketiga mendakwahkan ilmu dan mengamalkannya. Yang keempat menjauhi majelis dan teman yang buruk. Karena dari situ akan timbul sifat nikmat, rasa memata-matai dan melihat orang lain itu jatuh dari majelis itu. Jadi kalau misal ada majelis yang sifatnya toksik, ya ibu-ibu sekalian, khalas, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pergi dari majelis tersebut. Karena memang ketika kita berbuat kebaikan, ya pasti ada resikonya, Entah itu dijauhi oleh orang yang terdekat, ya, atau dijauhi oleh teman-teman biasa kita main, itu pasti ada resikonya. Dan resiko itu harus kita ambil demi mendapatkan keistiqomahan dan selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya sebenarnya curhat-curhat seperti ini tentang orang itu mendapatkan resiko ketika mengambil hal yang baik. Contoh misal ada ketika setelah ngisi di salah satu masjid ya, duduk selesai nunggu syuruk, ada jamaah satu datang. Dia nanya kayak gini, gimana masalah ngucapin selamat Natal? Gimana masalah ngucapin selamat Natal? Karena jujur anak pribadi itu berat sekali untuk tidak mengucapkan itu ke keluarga anak. Karena kalau anak nggak ngucapin, anak merasa dihardik oleh keluarga. Jadi beberapa keluarganya itu masih Kristen. Ya. Kalau misal nggak ngucapin selamat Natal, dia akan dihardik ya, dijauhi, disebengin. Nah, Ana bilang, kalau Bapak benar-benar ingin melakukan syariat Allah, memang ada risikonya, Pak. Contohnya ini, Bapak tidak mengucapkan selamat Natal, akan ada orang-orang yang tidak membuat Bapak istiqomah, akan menjauhi Bapak. Ya. Jadi, udah Pak, Bapak berpegang sama akidah yang benar. Bapak jangan ngucapin selamat Natal, tapi dengan penjelasan yang baik. Dia bilang, udah Ana jelaskan dengan baik, tapi tetap seperti itu. Nah, itulah risikonya. Jadi ketika ibu-ibu misal biasa duduk-duduk dengan ibu-ibu yang suka ngomongin orang, yang suka gibah, terus tiba-tiba ndak duduk di sana, diomongin malah sama dia, itu risikonya. Ya. Banyak tuh orang yang keluar dari majelis gibah, digibahin di sana, Allah karim. Orang yang mengingatkan agar tidak gibah di majelis itu, misal nih ada majelis gibah, lagi pada gibah, lagi panas sekali, lisannya lagi merah merona nih. Ketika gibah, ada satu orang yang ittaqillah, udah nggak usah ngurusin orang lain. Akhirnya semuanya diam karena nggak suka sama dia. Setelah dia pulang, dia diomongin, sok suci. Nah, sok suci ini. Yang bikin gregetan nih kata sok suci. Sering sekali Anda dengar kata sok suci dari mulut seorang mukmin. Bayangkan, mulut seorang mukmin ngomong sok suci, ya Allah karim. Ini pasti ini sikat giginya pakai arang ini. Ngomongnya buruk, itu salah satu perkataan paling buruk di dunia. Terutama bagi seorang mukmin, sok suci. Ketika mengingatkan kebaikan, tolong jangan lakukan ini. Itu nggak boleh. Apa sih kamu sok suci? Intinya kita berlindung kepada Allah dari hal yang seperti itu dan perkataan yang seperti itu. Wallahi,
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kata-kata ngenyek orang dengan kata sok suci itu membuat keimanan kita turun. Wallahi membuat keimanan kita turun. Orang yang sombong dengan apa yang ada di dirinya, atau bahkan dia tidak sadar dia sedang berbuat maksiat, atau dia pelaku maksiat, ngatain orang dalam kebaikan sok suci, itu membuat turun imannya, menggerus keimanannya. Jadi jangan sekali-kali sombong mengatakan orang sok suci. Ya, baik. Itu nih panjang sekali ya ternyata pembahasannya. Baik, itu wala tana jasyu. Janganlah mencari kesalahan orang, jangan mencari kesalahan orang lain. Tahan lisan untuk berkata sok suci. Jadi banyak orang gini, Bu, Bapak-bapak sekalian. Kita ketika ingin beribadah jangan ngurusin orang lain. Artinya mungkin saat kita beribadah akan ada perasaan, nanti gimana ya kalau misal diomongin sok suci? Gimana ya kalau saya riya? Nah, itu udah riya sebenarnya tuh. Lebih mendahulukan manusia dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah riya. Orang yang takut riya, kata siapa? Ibnul Mubarak rahimahullah taala. Beliau mengatakan, man yakhafu an yura'i faqad ra'a. Barang siapa yang takut riya, maka dia telah riya saat itu juga. Jadi kalau misal ibu-ibu pengen berbuat baik, bapak-bapak pengen berbuat baik, pengen beribadah, sudah berbuat saja. Jangan urusin urusan orang lain. Jangan tumbang karena omongan orang. Jangan sekali-kali tumbang. Jadi antum pengen sholat saf depan, yang bapak-bapak, sholat saf depan. Ibu-ibu pengen sedekah Jumat walaupun sedikit, sedekah Jumat. Jangan ngurusin urusan orang lain. Jadi kalau ada orang yang ngomong sok suci, dia sedang berdosa. Ketahuilah ibu-ibu dan bapak-bapak sedang dalam kebaikan dan pahala. Jadi udah, ada salah satu teman, ini kejadian anak di Ma'had ya. Dulu anak nganggap itu perbuatan baik sekali, ternyata itu perbuatan mungkar. Dulu waktu di Ma'had, kita biasa ketika ujian itu bangunnya duluan ya. Biar bisa belajar, biasalah SKS, sistem kebut semalam. Ketika anak bangun duluan, ya, ada teman anak yang duluan, lebih dulu bangun lagi. Ketika dia ingin takbir, Allahu Akbar, belum selesai takbir, tahu anak datang, gak jadi takbir dia. Dalam hati anak, mulia sekali hati orang ini. Sungguh dia telah takut riya dan mendahulukan Allah dibandingkan hambanya. Jadi ada orang ngelihat dia beribadah, gak jadi beribadah. Dulu anak mikir itu dahsyat sekali. Ya Allah, padahal itu seburuk-buruk perbuatan. Jadi kita tidak jadi beribadah karena manusia, ya Allah. Itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi sekecil apapun perbuatan baik yang ingin kita lakukan, maka lakukanlah. Jangan ragu-ragu menjadi yang terdepan dalam masalah agama. Jangan ragu-ragu. Ya, mau nyumbang-nyumbang, jangan urusin mulut orang. Ya, mau bantu-bantu, jangan urusin apa kata orang. Ya, karena kalamun nas la yantahi. Perkataan manusia tidak akan selesai, tidak akan pernah berhenti. Sebaik apapun kita, pasti ada yang benci. Seburuk apapun kita, pasti ada yang suka. Jadi pilihlah baik yang dibenci. Karena insya Allah circle kita dengan itu akan baik-baik semua. Itu wala tana jasyu. Jadi fondasinya jangan kita nyari-nyari keburukan orang agar kita baik. Ya, kalau sudah kita baik, orang-orang nggak lihat keburukan kita. Ya, kalau orang udah nggak lihat ada keburukan di diri kita, kita akan menjadi qudwah, terutama di keluarga kita. Kemudian wala tabaghadu, janganlah kalian saling marahan. Ya, jadi ini biasanya di ibu-ibu lebih dahsyat dibandingkan bapak-bapak. Biasanya ya. Mungkin bapak-bapak di sini bisa bersaksi ya. Nggak tahu juga ini benar apa enggak, tapi ini yang Anda rasakan. Benar nggak kalau ibu-ibu itu ketika marahan lebih lama maafinnya daripada laki-laki? Benar nggak bapak-bapak? Ini biar Anda nggak sendiri nih. Di kamera Anda sendiri soalnya. Oh, ya. Jadi ibu-ibu kalau marah, ya Allah Karim, kenapa lama sekali? Jangan lama-lama marahan sama orang, terutama sama suami, ya Allah. Kalau ada kesalahan suami minta maaf langsung, iya abiku sayang, maafmu aku terima. Langsung seperti itu. Kalau laki-laki, paling salah sedikit, beberapa detik kemudian, walaupun istri nggak minta maaf, Mi, udah aku maafin, padahal belum minta maaf. Laki-laki. Nah jadi, wala tabaghadu ini sebenarnya umum untuk semuanya, tapi saya buat khusus untuk ibu-ibu sekalian.
Ibu-ibu kalau misal sudah bertengkar sama ibu-ibu yang lain, rasanya persaudaraan putus kayak orang kafir aja dia. Ini serius ya. Ada pernah ibu-ibu di kampung, gini, bentuk marahannya tuh kayak gini. Mereka punya anak kecil, berdua main. Ini namanya anak kecil ya. Ada satu anak kecil seolah-olah menzolimi satu anak dari ibu-ibu itu. Setelah merasa dizolimi, anaknya 11 tahun tidak disapa. Coba bayangkan nih, 11 tahun, literary, 11 tahun. Nggak disapa anak yang menzolimi anaknya. Nggak disapa, sudah minta maaf, sudah, klarifikasi sudah, tapi 11 tahun tuh yang sensitif banget. Subhanallah, sana sampai susah berkata-kata tentang tabagodu ini. Padahal kita dilarang marahan lebih dari 3 hari. Dilarang kita. Jadi, sudah lebih dari 3 hari kita marahan, maka sudah maafkan. Baik. Kemudian ini catatan juga ya bagi bapak-bapak sekalian, juga bagi ibu-ibu. Ketika kita mengalami satu masalah terutama dengan saudara kita, kadang masalah itu pelik. Masalah pelik itu maksudnya nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Kadang kayak gitu. Jadi masing-masing merasa dirinya benar. Nah, itu permasalahan pelik sekali itu. Kadang orang gengsi minta maaf, dia yang salah harusnya dia yang minta maaf. Dia yang mudaan harusnya dia yang minta maaf. Wallahi, khudil afwa. Mintalah maaf, maafkanlah orang. Karena meminta maaf itu jauh lebih mulia daripada memaafkan. Terlebih apabila dia salah, agar dua-duanya damai. Gitu ya. Jadi marahan ini adalah hal yang sifatnya sangat tercela di dalam Islam. Sangat tercela. Jadi kita sebagai seorang mukmin, terutama masalah yang kecil-kecil. Jangan masalah anak, bertengkar, kemudian merasa dizolimi, sampai 11 tahun. 11 tahun, bayangkan. Anaknya udah SMA itu. Dia baru saling sapa. Ya Allah karim. Itu kan dahsyat sekali nih masalah wala tabaghadu. Kemudian wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Artinya saling membelakangi itu ya saling iri, saling dengki, tidak mau membantu saudara, saling membelakangi. Saudara sedang butuh bantuan, tidak mau membantu. Misal masalah hutang piutang aja. Saudara lagi butuh, kita punya, kita nggak bantu, tadabaru. Itu salah satu yang dicela, ya. Jangan begitu. Jadi bantu sebisa kita. Ada orang yang membutuhkan bantuan. Kita sebenarnya bisa bantu tapi tidak bantu, tadabaru. Jadi saling membelakangi, saling tidak peduli. Kemudian wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian menjual atau janganlah melakukan praktek jual beli di atas jual beli saudaranya. Jadi misal ada saudara kita sedang jual beli, si A sedang jual beli dengan si B. Walaupun ini belum deal, kita nggak boleh masuk. Jadi misalkan si A jual HP ke si B. Jual HP-nya harga 1 juta. Ya. Kemudian ini belum deal nih, masih mikir, tapi ini masih dalam keadaan belum dijawab. Kita datang untuk nawarin HP yang sama dengan harga yang murah, itu nggak boleh. Apapun jenis dagangnya itu nggak boleh ya ibu-ibu. Jadi HP, ini saya jual HP 800.000, padahal ini masih sedang berlangsung bargain, masih sedang berlangsung jual beli ini, tawar menawar masih saling berlangsung. Nah, maka itu hal yang diharamkan. Samalah kayak janganlah wala yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi. Janganlah kalian melamar wanita di atas lamaran saudaranya. Itu sakit sekali. Ana tidak pernah bosan cerita ini. Ana punya cerita yang luar biasa nih. Mas Yoni udah sering dengar ini. Ada satu teman Ana dari Lampung. Terharu aja sama cerita ini. Ada satu teman Ana dari Lampung, dia suka sama akhwat. Ketika ngelamar akhwat ini, akhwatnya juga suka sama dia. Ketika ngomong ke bapak akhwat ini bilang, siapin uang 50 juta. Ya. Karena saking cintanya dengan akhwat ini, yang ikhwan ngomong, siap Pak. Dalam 3 bulan ya nak ya. Dalam 3 bulan, saya siapkan uang 50 juta. Untuk mahar fulanah. Pulang ke Lipia. Kerja luar biasa, Anda lihat serabutannya dia kerja. Jadi dia dagang galon, dagang gorengan, bawa galon ke atas, lewat lift. Nah, liftnya mati, lewat tangga ke lantai 3, ke lantai 4. Saking pengen yang dapat uang itu, akhirnya singkat cerita, dia sudah dapat uang ini, 50 juta. Dia sudah pesan tiket nih. Sudah pesan tiket mau berangkat.
Terus dia ngomong ke orang tua akhwat yang dia sukai, Assalamualaikum Pak, saya sudah bisa ngumpulin uang ini, saya sudah pesan tiket ini, dan lain-lain sebagainya. Tahu apa perkataannya Bapak Fulanah ini? Afwan ya nak, Fulanah sudah dilamar 2 minggu yang lalu sama ikhwan lain. Coba bayangkan betapa dahsyat hancur hatinya 2 minggu nak kuliah. Lagi 1 hari nak kuliah, DO udah di Lipia tuh. Saking hancur hatinya, coba bayangkan itu kalau dia enggak punya Allah, paling gantung diri di kamar tuh, angker Lipia. Itu saking dahsyatnya ya, ibu-ibu dia cerita itu, padahal itu sudah berlalu ya, tapi dia cerita masih dalam keadaan sedih. Alhamdulillah sekarang dia sudah punya insya Allah istri yang solehah, sudah punya anak, semoga hidupnya diberkahi insya Allah. Nah itu salah satu dari praktek tadabbur. Dia enggak peduli apa perasaan saudaranya, enggak peduli dia. Yang penting dirinya untung. Yang penting dia dapat apa yang dia inginkan. Jangan, wallahi jangan. Karena sakit hati itu lebih sakit dari sakit fisik terkadang. Makanya banyak orang ya, ibu-ibu mungkin yang belajar psikologi tahu ya. Anak ini cuma denger-denger aja di podcast psikologi. Tahu nggak kenapa orang beset-beset tangan itu? Melukai dirinya. Pakai silet entah. Itu karena hatinya sakit. Depresi. Nah, hatinya sakit. Ketika dia merasakan sakit yang sedikit lebih di fisiknya, sakit hatinya teredam. Jadi gitu makanya ketika dia depresi, dia seret ini, dia merasa sakit. Jadi di sini tuh kayak sembuh sebentar gitu loh. Jadi kayak dilawan, dapat sembuh sebentar. Nanti lagi depresi, lagi dicodet gininya. Biar ngerasa sakit ininya, sakit hati yang di sini kalah sama yang di sini. Nah itu kan melampaui sakit fisik. Orang rela menyakiti fisiknya demi menghilangkan sakit hatinya, padahal sakit hatinya akan timbul lagi. Itu pentingnya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi jangan sampai perkataan kita itu menyakiti hati orang. Janganlah berkata kecuali perkataan yang baik. Baik, mungkin kita cepat aja ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersatu dalam ukhuwah. Jadi maksud bersatu dalam ukhuwah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengingatkan ana nih. Ta'alau ila kalimatin sawa'in itu apa awalnya? Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallahi wa la nusyrika bihi syai'a. Wahai ahli kitab, ayo kita datang menyatukan kalimat kita menjadi kalimat yang wahid. Apa itu? Tidak menyekutukan Allah, hanya menyembah kepada Allah dan tidak syirik kepadanya. Jadi itu maksud ukhuwah yang hakiki menurut firqah najiyah atau ahlus sunnah wal jamaah. Jadi bukan maksudnya kita saling rela, ya. Orang menyebut dirinya Islam, tapi ada kesesatan yang nyata di sana tidak dikritisi dan kita yang penting kita berukhuwah. Bukan itu maksudnya. Ya. Maksud dari ukhuwah itu adalah sama-sama berada di atas kalimat tauhid. Misal kita bermuamalah dengan muamalah seperti saudara kita seiman dengan orang Syiah misalkan. Kita ngomongnya pakai dengan ini, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah ibadallah atau hamba-hamba Allah yang bersatu dalam ukhuwah. Oh enggak apa-apa. Syiah sini. Gimana Mu'tazilah? Mu'tazilah sini. Yang penting kita ikhwan, berukhuwah sama-sama satu jangan. Bukan itu maksudnya. Jadi kita berukhuwah di atas kalimat tauhid. Dengan apa? Dengan mendakwahkan kalimat tauhid ini. Dengan mendakwahkan mana yang hak itu hak, mana yang batil itu batil, mana yang seharusnya tidak itu tidak, mana seharusnya iya itu iya. Itu maksudnya ukhuwah. Ya kita berukhuwah dan bersatu dalam kebaikan. Tidak bisa kita gimana? Kita secara akal dia susah mikirnya. Ya bersatu dalam ketidaksepakatan itu gimana itu? Bersatu dalam ketidaksepakatan akidah itu susah sekali. Jadi kita nggak apa-apa dah Mu'tazilah sifat Allah semuanya dihapus di dalam Al-Quran, nggak apa-apa. Yuk kita bareng sama yang isbat sifat Allah. Itu gimana itu? Nggak bisa. Nah itu maksud ukhuwah ini sebenarnya panjang sekali ya penjelasannya. Cuma kita buat umum aja. Jadi itu maksud kita berukhuwah ya atau bersatu dalam ukhuwah. Baik, sedikit lagi al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Jadi selama seorang muslim itu menurut para ulama ahlus sunnah wal jamaah itu menurut para ulama dia tetap berada di kalimat tauhid dan dia bertauhid ya bukan syirik atau kufur, maka kita hendaklah menganggap dia seorang muslim. Berilah salam kepada dia. Beri salam kepada seorang muslim ya. Jadi jangan acuh tak acuh, mentang-mentang tidak semanhaj sama kita, berbeda pandangan sama kita. Kemudian kita tidak memberi salam sama dia. Mungkin bisa jadi dia awam tapi dia masih muslim.
saudara kita yang patut kita dakwahi. Kita harus tetap berbuat baik kepada mereka sebagaimana kita berbuat baik kepada sesama muslim. Memenuhi haknya yang 6 sebagaimana hadis Nabi SAW. Sakit kita jenguk, meninggal kita datangi, kita solati, memberi salam, bersin kita ucap. Pokoknya kalau susah kita bantu. Saudara kita muslim. Jangan kita pandang bulu. Ini enggak beda paham sama kita, jangan dibantu, biarin aja dia mati di jalan. Wallahi itu kemungkaran, ya. Kemungkaran, dan ini sama sekali bertentangan, ini benar-benar bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita menyayangi yarhamukum man fil ardi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi kita harus memang tetap berkasih sayang, tapi tetap kita harus katakan mana yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Nah, maksud dari muslim adalah saudara muslim la yazlimuhu, tidak menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, wala yahqiruhu, tidak menghinakannya, tidak mengejeknya, tidak merendahkannya. At-taqwa hahuna. Takwa di sini. Tepatnya takwa di hati sehingga perbuatan dan perkataan kita baik. Wa yashiru ila sadrihi thalatha marrat. Jadi Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasabi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Jadi seorang mukmin itu perbuatan buruknya adalah mengejek mukmin yang lain atau muslim yang lain. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu haram. Apanya? Damuhu, darahnya. Haram kita membunuh orang muslim. Wa maluhu, hartanya. Haram kita mengambil harta orang muslim. Wa irduhu, kehormatannya. Haram kita mencoreng kehormatan orang muslim. Baik, Bapak, Ibu-ibu sekalian, mungkin ini saja ya yang dapat kami sampaikan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih, kita amalkan. Ya. Setelah kita ilmui, maka tingkat tertinggi dari ilmu itu adalah kita amalkan dengan ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Mungkin ini saja ya. Ada pertanyaan ya? Ada dua. Bagaimana cara kita menyikapi apabila ada orang hasad dari lingkungan keluarga terdekat kita sendiri? Tipsnya kita harus bagaimana? Apakah dengan kita menghindari untuk tidak sering bersama-sama? Apa itu boleh dilakukan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Allahu a'lam. Gini ya, Ibu. Ketika ada orang yang hasad, kita nggak boleh melawan api dengan api. Ya. Kalau misal kita melawan api dengan api, maka apinya akan makin besar. Jadi hendaklah kita melawan api dengan air. Jadi apabila ada orang yang hasad dengan kita dan memang terlihat dia itu hasad, ketika bertemu dengan kita itu tidak baiklah ya mukanya gitu, ngeselin. Mungkin di hati kita kesel juga, Allahu a'lam. Jangan kita balas dengan keburukan juga. Jadi kalau kita menghindar dengan tidak menyapa dia, itu akan menambah keruh permasalahan. Sebenarnya itu. Jadi kalau misal ibu-ibu ada yang seperti ini, bermuamalah saja dengan baik. Ya. Memberi salam. Kemudian meminta maaf, klarifikasi itu lebih baik. Ya. Jadi kita klarifikasi kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti itu. Ya. Karena rasa marah dan rasa hasad itu akan padam dengan kebaikan. Ya, dengan kebaikan. Nah, cerita nggak? Ini ada cerita lagi, tapi ini terjadi di diri Ana ini. Baik. Jadi, Ana pernah ada masalah dengan orang yang menurut Ana nggak tahu itu salah atau enggak. Tapi ini jadi pelajaran bagi kita bahwa perkataan yang menurut kita itu benar, kadang menurut orang lain itu salah. Ana nitip buku ya di salah satu orang keluarga, masih keluarga tapi jauh. Kemudian dia pengen Ana ngambil buku buku Ana di rumahnya. Ngomonglah kemana-mana, tolong suruh Jepa ngambil buku ini, tolong suruh Jepa ngambil buku ini di beberapa banyak orang. Gitu. Kemudian Ana bilang kayak gini, iya insya Allah Nek, kayak nenek tapi masih muda gitu, insya Allah Nek, tak ambil nanti, jangan kayak satu kampung dikasih tahu gitu, malu juga Jepa. Nah, itu dia sakit hati. Singkat cerita, akhirnya terjadilah sakit hati ini. Kan kok kayak aneh, ternyata nggak terima sama omongan Ana yang itu. Yang Ana lakukan untuk menetralisir itu, Ana langsung ke rumahnya. Ana datang bawa buah-buahan, pokoknya banyaklah bawaan itu, sama anak, sama istri, sekaligus minta maaf, sekaligus kenapa kok seperti ini. Akhirnya terjadi klarifikasi, selesai, masalah hilang.
Ya, sekarang kita saling senyum lagi, saling sapa lagi, semuanya sudah kembali seperti semula. Nah, itu karena kita tidak melawan api dengan api. Intinya, kalau kita merasa kayaknya ini ada salah ya di diri kita, kemudian ada orang yang hasad dengan kita atau marah dengan kita, walaupun kita nggak salah, kadang kita harus nanya juga. Assalamualaikum Mbak, kenapa ya begini-begini, kok kayaknya begini, minta maaf ya kalau ada salah, kasih buah, kasih hadiah, ada amplop 5 juta di dalam, nah, itu lebih meluruhkan marah lagi itu, ya. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangan kita, ya, ketika ada orang seperti ini jangan menjauh, jangan menghindar. Apalagi balik menghasadi atau balik membuat wajah atau mimik wajah yang buruk kepada dia. Itu akan memperkeruh masalah. Jadi seperti biasa aja. Nah, kadang orang yang hasad itu nancep di hati. Walaupun kita sudah berusaha sekuat tenaga, minta maaf, klarifikasi, mungkin di mulutnya dia ngomong, iya nggak apa-apa saya maafin, atau iya nggak kok maksud saya bukan begitu. Tapi kadang masih dia hasad. Nah, itu al-amru yarfa'u ilallah, au yurfa' ilallah. Jadi perkara yang sesuai syariat sudah kita jalankan, maka perkara tersebut kita angkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni kita semua. Baik. Kemudian bagaimana cara kita agar mendapat amal jariah yang terus mengalir? Bah, ini satu pertemuan sendiri nih. 1,5 jam nih kita. Terutama masalah anak nih, banyak anak, banyak rezeki. Baik. Jadi cara kita untuk mendapatkan amal jariah sudah diberitakan di hadis Nabi SAW, mungkin yang paling terkenal ya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas atau illa min salasatin. Apabila telah meninggal anak Adam, maka terputus amal baiknya kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun salihun yad'u lahu fi makna. Ya. Yang pertama, kalau ibu-ibu pengen dapat sedekah jariyah, ini artinya pahala yang terus ngalir ya. Jariyah itu pahala yang terus mengalir. Yang pertama lewat metode sedekah. Jadi lewat metode sedekah atau infak yang penggunaannya itu jangka panjang. Nah, ini jariyah nih. Misal ibu-ibu infak atau wakaf tanah, kayak gitu ya. Atau mungkin yang agak sedikit lebih sebentar, buku, Quran, infak seperti itu, insya Allah jariyah, karena itu dipakai dalam jangka waktu yang lama. Itu yang pertama, sedekah jariyah yang sifatnya fisik. Dan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan beberapa sahabat itu bahkan mengeluarkan seluruh hartanya seperti Abu Bakar, mengeluarkan setengah hartanya seperti Umar, mengeluarkan sepertiga hartanya seperti Utsman, mengeluarkan sebagian besar hartanya seperti Abdurrahman bin Auf, mengeluarkan banyak hartanya seperti Mus'ab bin Umair. Banyak ya para sahabat melakukan itu, dan ini sangat dianjurkan. Ketika ibu bisa melakukan ini, ibu meninggal masih dipakai dalam kebaikan jariyah. Pahala mengalir terus. Pahala misal kamera, ini kan terus dipakai dakwah nih. Lama umurnya bisa. Kemudian singkat aja ya. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi ibu mengajarkan ilmu kepada orang. Ilmu yang bermanfaat, pokoknya mau ilmu apa aja yang penting bermanfaat. Mau yang pertama tentu saja ilmu agama, ya. Kemudian mungkin ilmu keduniaan yang bermanfaat, mau masak, mau ilmu tukang. Ilmu tukang ini bermanfaat sekali. Jadi ilmu tukang, ilmu kunci, buat kunci itu, duplikat kunci. Di Kelungkung ada Pak Masykur namanya, subhanallah rahimahullahu taala. Beliau sangat ahli dalam duplikasi kunci, dalam ilmu duplikat kunci. Ya. Kemudian beliau punya murid, ya, punya 4 murid. Akhirnya 4-4-nya ahli, ini bermanfaat ya. 4-4-nya ahli, semuanya buka toko servis kunci. Duplikat kunci. Tokonya bukan kaleng-kaleng ya, 4 kunci. Kemudian punya anak buah. Anak buahnya sudah besar, sudah bisa, anak buahnya buat tempat sendiri. Itu jariyah itu. Terus mengalir. Apalagi guru yang sifatnya akhirat. Dunia aja mengalir kayak gitu, apalagi yang sifatnya akhirat. Kemudian waladun shalihun yad'u lahu. Nah, ini penting ini. Memiliki anak soleh yang mendoakan orang tua. Anak yang soleh adalah anak yang punya probabilitas paling tinggi untuk mendoakan kita setelah kita mati. Jadi kalau misal anak kita soleh, dia akan meminta anaknya, at least cucu kita, ya, untuk mendoakan kakeknya, untuk mendoakan bapaknya, gitu ya. Jadi anak yang soleh itu seperti itu, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Itu benefitnya punya anak yang soleh.
Jadi kalau punya anak, jangan sia-siakan amanah yang luar biasa, jariyah yang tidak akan pernah putus. Kalau anak-anak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian soleh, tidak akan pernah putus. Jadi berusahalah untuk menjadikan anak kita anak soleh, dan kalau bisa punya anak yang banyak. Ya, baik. Seorang meminjamkan uang yang halal kepada fulan, sedangkan fulan mengembalikannya dengan uang yang haram. Bagaimana sikap orang yang meminjaminya, sedangkan dia tahu uang yang dikembalikan hasil dari berjudi? Jadi gini, ibu-ibu sekalian, nih, sebenarnya kalau misal minjemin uang orang, uangnya itu diganti, kita nggak perlu tahu uangnya itu dari mana. Sebenarnya kayak gitu, ya. Jadi nggak usah nanya, nggak usah cari tahu. Jadi uang yang dikasih ke ibu itu adalah uang yang halal ibu terima. Kalau ibu nggak tahu, tapi kalau ibu tahu itu dari uang yang haram, nah ini Allahu a'lam. Ana nggak tahu, ya. Tapi kalau ana pribadi, sini jawaban ana untuk kehati-hatian, ya. Lebih baik ibu-ibu tangguhkan atau bilang ke dia, wah ini juga bisa menyakiti perasaan dia. Masa ibu-ibu tuduh dia? Ini hasil dari slot judi ya, nah itu sakit hati juga ntar orangnya. Ya. Wallahu a'lam, mana nggak tahu. Jadi kalau misal dikembaliin, sebenarnya itu ya, kita nggak perlu tahu dari mana dia dapat. Cuma mungkin kebetulan kita tahu, dia nggak ngasih tahu, kita tahu gitu. Ternyata ini dari uang yang haram. Nah ini anak nggak tahu, ya wallahu a'lam. Sebenarnya walaupun dia dapat uang dari manapun, yang penting dikembalikan itu sudah halal bagi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Tapi kalau kita tahu itu dari uang yang haram, wallahu a'lam, mana nggak tahu. Bisa ditanyakan ke ustaz yang senior gitu, yang lebih tahu. Baik, semoga dapat menjawab, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, menambah ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.